Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali pagi hari ini, di mana kita masih diizinkan Tuhan untuk hidup, bernafas, dan ketika kita masih bernafas, maka kita masih harus memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Sebab kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, sumber sukacita bagi kita, dan penghiburan bagi kita, yaitu yang terambil dari Matius 18 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini kasih Tuhan itu diumpamakan sama seperti kasih seorang gembala akan domba-dombanya. Domba-domba yang hilang bagi seorang gembala yang benar itu sangat berarti sekali. Dia akan mampu meninggalkan yang ke-99 ekor yang dari domba yang tidak hilang itu untuk mendapatkan satu ekor yang tersesat. Di satu sisi kadang-kadang kita berpikir bahwa bagaimana cara berpikir gembala ini. Dia meninggalkan 99 hanya untuk satu ekor yang tersesat itu, yang hilang itu. Apakah satu ekor itu lebih berharga daripada 99 ekor itu? Bukan. Bukan itu yang dimaksudkan. Dan kita juga jangan terjebak untuk berpikir bahwa Tuhan akan meninggalkan 99 hanya untuk satu orang. Justru kita berpikir dengan cara berpikir Allah, satu orang pun Tuhan tidak mau dia kehilangan anak yang dikasihinya. Cara berpikirnya harus seperti itu. Kita jangan sampai mau mengikuti berpikir orang yang berpikir negatif tentang Tuhan. Bagi orang-orang yang tidak tersesat, orang-orang yang taat, dia akan mengikuti Tuhan dan terus akan setia kepada Tuhan. Tetapi orang yang tersesat ini membutuhkan perhatian yang lebih daripada orang-orang yang tidak tersesat. Di satu sisi mungkin kita bisa cemburu. Tetapi saudara-saudara, kita tidak perlu cemburu. Kalau orang yang sudah mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam hidup ini, dalam kehendaknya, maka kita tidak perlu cemburu untuk perhatian dan kasih Tuhan terhadap orang-orang yang berdosa itu. Kalau orang-orang yang sudah mengerti dan mengenal Tuhan dan yang sudah diselamatkan, Tuhan tidak begitu memberikan perhatian yang lebih hebat lagi karena Roh Allah sudah ada pada mereka. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah orang yang belum mau menerima Roh Tuhan sehingga dia tersesat. Maka Tuhan ini akan mencari dia, terus mengetuk pintu hatinya dan memberikan perhatian yang lebih besar lagi bagaimana supaya dia mengerti bahwa Tuhan mengasihi orang yang tersesat itu.
Cara berpikirnya harus seperti itu. Supaya kita jangan salah menilai tentang kasih Tuhan. Seakan-akan Tuhan lebih senang dengan orang-orang yang jahat dan mau meninggalkan orang-orang yang baik. Tidak. Tuhan tidak rela satu orang pun tersesat atau terhilang. Sehingga dia harus meninggalkan yang ke-99 atau kumpulan yang banyak itu untuk mengembalikan, mendapatkan satu orang yang hilang itu. Saudara-saudara, cara berpikir Tuhan ini memang unik tapi luar biasa. Coba bayangkan saudara-saudara, kalau andaikan kitalah orang yang terhilang itu. Dan yang pasti memang kita harus menyadari bahwa kita adalah bagian orang yang terhilang itu. Kita akan merasakan kasih Tuhan. Hebat sekali Tuhan ini. Sungguh besar kasih-Nya. Sama seperti domba. Sebenarnya kita bukan seperti domba. Bahkan kita seperti seekor anjing. Ketika tuannya memberikan makan anjing itu, maka anjing itu justru menggigit tangan tuannya. Bahkan mungkin bukan hanya sekedar itu, kita ini adalah seorang budak yang sudah ditebus oleh tuannya dan diberikan makanan dan minuman dan diberikan hal-hal yang luar biasa, tetapi justru kita merampok, menghina, bahkan untuk menghujat daripada tuan kita. Tapi saudara-saudara, Tuhan selalu menganggap kita adalah domba. Bagi Tuhan kita adalah domba. Itulah hebatnya Tuhan. Dia menganggap kita bukanlah seorang atau bukan seekor anjing serigala atau harimau, tapi kita diibaratkan seperti domba yang membutuhkan perhatian, yang membutuhkan keselamatan, yang membutuhkan arahan, yang membutuhkan pelukan, cinta kasih. Bagaimanakah pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Jadi kita disebut dengan domba. Saudara-saudara, kenapa orang bisa tersesat? Orang Kristen bisa tersesat. Domba itu tersesat. Ada dua penyebabnya. Yang pertama, karena memang gembala itu adalah gembala yang jahat. Gembala itu adalah gembala utusan setan yang menyamar menjadi hamba Tuhan. Yang hanya untuk memikirkan dirinya sendiri. Bahkan dia menipu banyak orang dengan mengatakan khotbah-khotbah yang hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan daging saja. Sehingga orang terlelap tidak kepada sesungguhnya apa yang Tuhan kenal. Itulah gembala upahan yang hanya memikirkan kesenangan pribadinya. Yang kedua, bahwa kenapa mereka tersesat? Karena domba itu hanya mengandalkan pikirannya sendiri. Dia menjauhkan dirinya dari Tuhan. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, orang-orang yang menjauhkan dirinya dari persekutuan, orang-orang yang menjauhkan dirinya dari kebersamaan dalam kekristenan, dalam ibadah, orang-orang yang menjauhkan dirinya dari Tuhan Yesus sendiri, orang-orang yang menjauhkan dirinya dari firman Tuhan itu sendiri, maka dia akan tersesat. Coba mari lihat. Kalau ada orang-orang Kristen yang yang mampu menukarkan agamanya, pindah kepada agama yang lain. Coba lihat, mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah atau jarang sekali di gereja.
Mereka itu adalah orang-orang yang jarang sekali mendengarkan firman Tuhan. Mereka itu adalah orang-orang yang jarang sekali berdoa. Orang-orang itu adalah orang yang jarang sekali ikut dalam persekutuan. Hati-hati, kita sedang terjerat dalam kesibukan-kesibukan duniai. Coba lihat, banyak artis-artis dan orang-orang yang tidak percaya lagi kepada Yesus. Karena apa? Karena dia lebih sering bertemu dengan orang-orang yang lain. Sehingga dia merasakan bahwa di sini adalah teman-temannya. Makanya jangan pernah jauhi Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan pikirannya menjauh dirinya dari Tuhan, maka dia akan tersesat. Tetapi saudara-saudara, sekalipun begitu, tetap juga Tuhan masih mengharapkan mereka kembali. Yang tersesat itu bagaimana menemukan jalan yang terbaik supaya dia boleh kembali menemukan jalan kebenaran itu. Oleh karena itu saudara-saudara, bagi kita yang memiliki saudara-saudara yang tersesat, yang murtad dari kekristenan itu, jangan kita menghujat dia. Kita terus harus berdoa supaya dia betul-betul sungguh-sungguh menemukan jalan yang benar. Saya mau katakan kepada kita sama seperti khotbah yang kemarin. Saya mau katakan kepada kita apa yang dikatakan oleh Petrus itu, Rasul Petrus itu. Tidak ada satu nama pun yang diberikan di dunia ini olehnya kita diselamatkan selain nama Yesus Kristus. Kisah para Rasul 4 itu. Dan Yohanes mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa selain melalui aku. Itu jaminan yang tidak bisa dibantahkan oleh siapapun. Dan kitab manapun tidak pernah menyebutkan hal seperti itu. Jadi saudara-saudara, mari berdoa terus kepada setiap orang-orang yang tersesat. Kita harus panggil pulang, berdoa. Kita minta Roh Kudus mengetuk pintu hatinya. Siapa tahu ketika ini dia hanya mau ambil apa? Kadang-kadang begitu orang hanya mau supaya dia ya terkenal, ya kan? Naik ratingnya. Kalau di artis-artis itu, ya bagaimana supaya dia naik rating, ya kan? Hebat lagi, naik lagi, ya kan? Maka dia konferensi pers. Dia bukan lagi pemeluk Kristen. Aku sudah menjadi mu'alaf, misalnya contohnya. Tidak apa-apa, buat kita itu tidak masalah. Terus terang, menjadi Kristen itu pilihan. Percaya kepada Kristus itu pilihan. Dan ketika kita memilih apa yang di luar Kristus, maka kita juga mempunyai konsekuensi. Kalau Anda meyakini bahwa Anda bisa diselamatkan dengan agama yang lain, tapi saya mau katakan, Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya bagi kita. Dan Tuhan pasti akan juga mengupayakan bagaimana supaya kita boleh menemukan jalan yang benar. Tuhan terus mencari orang-orang yang tersesat itu. Karena dia tidak mau satu orang pun ada yang tersesat. Mari kita doakan mereka yang tersesat, supaya mereka boleh kembali. Dan inilah kasih Tuhan yang sesungguhnya kepada kita. Dia sungguh mengasihi kita, sekalipun ketika kita melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Semoga firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami sungguh bersuka cita sekali ketika mendengarkan firman-Mu. Ternyata Engkau sangat-sangat mengingini kami supaya kami berada dalam kumpulan yang benar. Berada dengan orang-orang yang akan masuk ke dalam sorga itu sendiri. Karena Engkau sudah menjamin bahwa tidak ada nama yang diberikan olehnya dia boleh diselamatkan selain oleh nama Yesus Kristus sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, terlebih kepada kita
yang tersesat. Kita sudah dengarkan firman Tuhan ini. Semoga orang-orang yang tersesat itu boleh betul-betul sungguh-sungguh menerima Kristus kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu besok. Teruslah merenungkan firman Tuhan. Salam.